Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang saya beri tema "Tidak akan berkurang harta karena sedekah". Teman-temanku sekalian, ada dua ayat di dalam Al-Quran, Quran Surat Fatir ayat 29 dan 30, tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin merugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah akan menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-temanku sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang gak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lantabur, nggak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah, nggak berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan Allah akan menyempurnakan bayaran bagi mereka, orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah. Maka Allah akan menyempurnakan balasan bagi mereka, tidak akan pernah diberi balasan yang kurang dari mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakan tidak mungkin 699, pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah, karunia dari Allah, yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya, dan ini justru menjadi sesuatu kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal kesenangan, ketenangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fisabilillah, dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang pengen berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang gak mungkin rugi, buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang pengen ditambahkan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menawarkan, yuk kita sama-sama membangun masjid, infak 500.000 atau kelipatannya
membangun masjid yang nanti menjadi pusat dakwahnya anak muda, di mana di situ ada banyak orang yang menghafal Quran, di mana di situ ada banyak anak muda yang hijrah, belajar agama, dan seterusnya. Dan insya Allah semua itu akan Allah sempurnakan balasannya bagi yang berinfak. Jadi kalau kita membahasakannya dengan membangun masjid, maka Allah mengatakan masjid itu akan menjadi keuntungan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya untuk yang berinfak. Yang kedua, nanti di dalam masjid itu setiap ada amal soleh, Allah akan sempurnakan juga balasannya untuk orang yang sudah berinfak membangun masjid. Dan yang ketiga, Allah juga akan menambahkan lebih banyak lagi karunia di balik semua yang sudah Allah berikan kepada hambanya yang berinfak. Maka ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersegera dalam kebaikan, dalam infak fisabilillah. Saya sekali lagi mengajak kita akan membangun masjid pusat dakwahnya anak muda, karena emang anak muda butuh tempat yang layak untuk aktivitas mereka, butuh masjid yang halamannya besar, butuh masjid yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan potensi dan kreativitas mereka, di mana semuanya tersedia untuk kebutuhan dakwah anak muda. Barakallahu fiik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.